Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pada sore hari ini pada pelajaran pada MK Bahasa Inggris kita akan membahas materi tentang verb. Apa itu verb? Verb adalah kata kerja ya. Ini nanti yang share screen mana? Ya. Membahas tentang verb dengan penyusun yang pertama Anggriani Tri Lestari dengan NIM 2111004. Yang kedua, Muhammad Rizky dengan NIM 211110006. Tiga, dengan NIM 2111008. Keluar dulu, Jum. Yang keempat, Irfan Fauzi dengan NIM 2111012. Oke teman-teman, sebelum membahas tentang verb itu lanjut Bu. Lanjut. Anggi. Ya. Lanjut. Bentar-bentar, di sini nggak kedengeran suaranya. Ya, slide selanjutnya. Ya, sebelum membahas verb, kita harus tahu dulu latar belakang materinya. Bahasa Inggris itu merupakan salah satu bahasa yang sangat universal digunakan di negara-negara di dunia. Di dalam bahasa Inggris banyak sekali materi-materi yang kita pelajari. Salah satunya adalah materi tentang verb. Pendengar, apa itu verb? Oke, lanjut. Ya, verb adalah kata kerja yang menceritakan atau menyatakan sesuatu yang berhubungan dengan orang atau benda. Verb selalu terletak setelah subjek dalam kalimat pernyataan, baik positif maupun negatif. Untuk materi selanjutnya, saya serahkan kepada Irfan Fauzi yang akan membahas tentang transitif dan intransitif verb. Untuk Irfan Fauzi dipersilakan. Bentar. Ya, untuk materi yang pertama yaitu transitif dan intransitif verb. Apa sih transitif dan intransitif verb? Yang pertama, transitif verb. Sesuai namanya, verb itu berarti kata kerja. Jadi transitif verb adalah kata kerja yang memerlukan objek untuk menyempurnakan arti kalimat untuk melengkapi makna kalimat dengan kata lain. Jika jika kalimat tersebut tidak ada objeknya, maka artinya itu tidak dapat kita pahami. Contohnya seperti apa? Contohnya, she watched the film. She itu sebagai subjek, watch sebagai kata kerjanya atau verb, yang filmnya itu sebagai objeknya. Coba bayangin ketika kita menyusun kata she watch, dia menonton. Nah, di situ timbullah pertanyaan, nonton apa gitu. Karena kata menonton itu harus ada objeknya. Disitulah yang dimaksud dengan transitive verb. Watch itu sendiri adalah kata kerja atau transitive verb, kata kerja yang membutuhkan objek. Jadi untuk menyempurnakan katanya, kita perlu objek agar kita bisa memahami kata tersebut itu yang dimaksudnya apa. Gitu. Nah, yang kedua yaitu intransitive verb. Apa sih intransitive verb itu? Seperti namanya intransitif, berarti kebalikan dari transitive verb, yaitu arti yang sudah dapat dipahami, yaitu suatu kata yang dapat dipahami artinya atau maknanya secara sempurna tanpa adanya objek. Jadi kata kerjanya itu penyusunan katanya itu hanya subjek dan verb atau subjek dan kata kerja. Contohnya seperti apa? The baby cries. Bayi itu menangis gitu. Nah, ketika kita mendengar kata bayi itu menangis, artinya kita sudah gak perlu lagi tidak perlu lagi menanyakan apa sih yang dimaksud dengan nangis itu, siapa yang nangis, kenapa menangis, tidak perlu, karena
Karena kita sudah memahami bahwa ada seorang bayi yang sedang menangis. Jadi di situ tidak perlu menggunakan objek. Ini mau kemana? Nah, ini dulu nge-invite. Nah, jadi perbedaan antara transitive verb dan intransitive itu kata kerja dengan transitive verb atau intransitive verb itu perbedaannya itu hanya pada objek. Gimana maksudnya? Simpelnya gini, transitive verb itu susunan katanya itu adalah subjek, verb, sama objek. Sedangkan intransitive verb hanya subjek plus objek, plus verb, kata kerja, tanpa harus adanya objek. Untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Ya, oke. Setelah kita mengetahui transitive verb dan intransitive verb, di situ kan ada perbedaan ya, yang dimana di situ ada subjek, kata kerja, ada satu lagi ya. Ada. Kita lanjut kepada materi kedua yang akan disampaikan oleh Muhammad Rizky dengan poin kedua yaitu auxiliary verb. Kepada saudara Muhammad Rizky dipersilakan. Baik, terima kasih untuk moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang auxiliary verb, yaitu kata kerja bantu yang digunakan bersama-sama dengan kata kerja lain untuk menyatakan tindakan atau keadaan, atau berfungsi untuk melengkapi fungsi dalam sebuah kalimat. Contoh auxiliary verb yang digunakan adalah is, are, do, does, did, have. Selain untuk melengkapi kata kerja utama, auxiliary verb juga berfungsi untuk memperjelas kata kerja utama. Maka dari itu, auxiliary verb tidak bisa berdiri sendiri tanpa kata kerja. Kata bantu ini digunakan untuk memperlihatkan tense, aspek, modal, penekanan, dan lain sebagainya. Dalam sebuah klausul atau kalimat, kata kerja bantu ini biasanya muncul sebelum kata kerja utama. Lanjut, Gi. Ada juga macam-macam auxiliary verb. Yang pertama, primary auxiliary verb. Kata kerja yang digunakan untuk memberikan karakter pada bentuk waktu. Kata yang termasuk dalam primary auxiliary verb adalah to, be, am not, and is not. Yang kedua ada modal auxiliary, merupakan kata kerja yang ditempatkan sebelum kata kerja utama dan digunakan untuk memodifikasi makna dari kata kerja utama dan digunakan untuk mengekspresikan kemauan, kemungkinan, kemampuan, dan kebutuhan. Yang ketiga ada emphasize verb, digunakan untuk memberikan tekanan atau kesungguhan pada suatu tindakan atau peristiwa. Yang termasuk dalam kata kerja emphasize adalah do, does, and did. Mungkin itu materi yang dapat saya sampaikan. Kembali ke moderator. Yang telah menjelaskan auxiliary verb, yang dimana auxiliary verb itu terdapat 3 poin yang tadi. Oke, kita lanjut ke materi ketiga, yaitu linking verb yang akan disampaikan oleh saudari Anggriani Lestari. Kepada saudari Anggriani Lestari dipersilakan. Anggi.
Gak ada suaranya. Anggi itu udah ada itu. Anggi lanjutin poin ketiga itu. Linking. Sekarang bagian siapa, Bang? Anggi. Enggak ada suaranya soalnya. Ada suaranya nggak? Ada. Nggak. Oke, terima kasih kepada moderator. Saya di sini sedikitnya akan menjelaskan tentang jenis verb yang ketiga, yaitu linking verb. Nah, linking verb adalah jenis kata kerja penghubung yang Anggi di start menghubungkan antara videonya. Anggi di start Kenapa? videonya biar saya tahu mukanya. Nggak bisa, kan ini Anggi lagi dipakai buat makalah. Nggak bisa di start. Bentar deh. Pakai HP yang lain coba. Iya, ini juga lagi pakai HP-nya si Inti. Bentar, lagi diakalin, bentar ya, bentar. Iya. HP saya bisa bagi layar nggak? Nggak bisa. Udah. Nggak usah on cam lah ya, gini aja ya, susah. Ya udah, lanjut. Ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang linking verb. Nah, linking verb adalah jenis kata kerja penghubung yang menghubungkan antara subjek dan komplemennya. Nah, peranan linking verb ini untuk menjelaskan subjek yang ada pada kalimat tersebut. Subjek tersebut dihubungkan oleh linking verb dengan sebuah informasi atau penjelasan yang sangat jelas. Dan peranan linking verb dalam sebuah kalimat untuk menjelaskan subjek yang ada pada kalimat tersebut. Subjek tersebut dihubungkan oleh linking verb dengan sebuah informasi atau penjelasan yang jelas. Terkadang juga linking verb dapat pula diikuti oleh adverb, kata keterangan, atau juga disebut dengan professional frase dari kata depan. Dalam penggunaannya, linking verb terdiri dari dua jenis, yaitu sebagai berikut: verb of sensation dan verb of being. Nah, verb of sensation di sini dibagi lagi menjadi 5, yaitu feel, look, smell, sound, dan taste. Nah, contoh dari feel itu sendiri seperti Sonia felt someone touch her shoulder. Dan yang kedua, contoh dari looks itu seperti you look so beautiful. Ini punya siapa? You look so beautiful tonight. Dan yang ketiga, contoh dari smell itu a new table smells great and all books smell like ancient. Dan yang keempat, contoh dari Son. Son worked when he told me about his vacation at Marina Bay. Nah, yang B, verb of being. Verb of being di sini terdiri menjadi dua. Yang pertama ada action, yang kedua ada appear. Action di sini dicontohkan seperti sometimes action shoulders to my parents. Dan yang kedua ada appear. Contohnya ada smoke appeared on the horizon last night. Yang keempat ada become. Become di sini lebih menunjukkan kepada sesuatu yang akan datang seperti contoh. The weather become warmer in October last year. Jadi itu semua sebagian dari beberapa contoh dari dua bentuk jenis linking verb yang sering kita pakai dan kita pelajari. Struktur dalam linking verb banyak menggunakan adjektif bukan adverb setelah kalimat linking verb untuk lebih menjelaskan sebuah kalimatnya. Nah, kebanyakan kata kerja linking verb ini dia jarang menggunakan kata appear karena dia dideteksi lebih menyatakan kepada action atau dimendistribusikannya pada kata
pada kata main verbs. Udah, sampai sini doang. Halo. Ada sampai sini doang tahu penyanyi. Iya, oke. Oke teman-teman, setelah kita sampai ke poin ketiga, yaitu dengan materi pertama yaitu transitive dan intransitive verb. Terus materi yang kedua yaitu auxiliary verb. Materi yang ketiga yaitu tadi linking verb. Nah, di sini kita akan menuju ke poin keempat, yaitu tentang regular dan irregular verb yang akan dibahas oleh saudara Irfan Fauzi. Pada Irfan Fauzi, persilakan untuk menyampaikan materinya. Jadi intinya PT Nyanggi. mana gitu ya screen-nya. Screen-nya